Kamu tutup mata, jangan tutup hati, jangan tutup telinga. Kembali, jangan tutup mata, jangan tutup hati, jangan tutup pikiranmu. Halo sobat-sobat di University, nih balik lagi bersama kita, saya Rati dan saya didampingi oleh pria-pria gantengnya Coach Chef Jakarta. Please introduce yourself. Oke, dengan saya Nanda Natara Junapa. Saya Asep Sura dari Logistik. Saya dari Teknis Sport. Saya dari Solo. Oke guys, kali ini kita akan melanjutkan untuk membahas buku yang minggu ini sedang kita bahas, yaitu buku Berkembang dalam berbagai salah, hubungan. buku mindset dengan sebab berkembang dalam berbagai hubungan. Betul sekali, Nah, betul. maksudnya apa tuh? Maksud dari buku ini kan berkembang dalam berbagai hubungan. Dalam artian kan apa tuh, setiap manusia misalnya pertemanan, ya pertemanan antar teman, mau itu teman perempuan atau cowok, pasti setiap menjalin sebuah hubungan pasti akan selalu berkembang, meningkat gitu ya. Darinya pertama biasa aja sampai akhirnya hubungan itu menjadi seorang sahabat, semakin dekat. Setelah jadi sahabat jadi apa mas? Jadi pacar. Setelah jadi pacar menjadi pasangan hidup, bukan begitu? Nah kalau dari Mas Nanda gimana nih? Apa poin yang ditangkap dari bab ini? Poin dapat dari ini berkembang dalam berbagai hubungan ya. Setiap kita menjalani suatu hubungan dengan seseorang, baik itu teman ataupun kekasih kita seperti itu, dalam waktu yang jangka lamanya kita akan lebih mengenal seisi karakteristik dari pasangan ataupun teman kita kayak gitu. Jadi semakin kita lebih mengenal di dalam, kita akan lebih tahu sifat aslinya kayak gimana, baik buruknya kayak gimana, terus sifat asli yang benar-benar asli yang pertama kali kita kenal, lalu semakin lamanya itu gimana, itu akan terlihat gitu sih berarti. Oke, berkembang dalam berbagai hubungan. Nah, ini maksud dari penulis di sini sih yang saya tangkap, bahwasanya kita ketika mempunyai hubungan entah relasi dengan teman, pacar, istri, musuh pun, itu pasti kita akan punya perkembangan mindset. Karena dari apa? Tadi Mas Nanda sudah menyinggung bahwasannya kita akan mengenal karakter satu sama lain lebih dalam lagi. Nah, untuk mengenal karakter-karakter tersebut, tentunya kita pasti membutuhkan yang namanya apa ya? Kita bukan membutuhkan sih, tapi lebih kita harus punya penerimaan atas karakter orang tersebut gitu. Iya, kurang lebihnya begitu. Karena kalau kita nggak punya penerimaan, rasa menerima itu, kita akan susah gitu menerima kekurangan orang tersebut, atau ketika kita ada selisih pendapat, kita akan berpikirnya tuh yang jelek-jelek aja tanpa melihat bahwasannya ternyata orang ini berpengaruh baik sebenarnya ke saya, cuma sayangnya aja yang terlalu ucap-ucap gitu. Misalnya semarah, misalnya saya kalau lagi berantem sama pacarnya, misalnya pacarnya Mas Asep nih gak suka Mas Asep rokok, tapi Mas Asep mencak-mencak marah gitu ya dasar gue. Padahal maksud pacarnya mungkin supaya kesehatan Mas Asep, nah ini ya bagus ya Mas Asep ya, mungkin maksud pacarnya begitu, supaya bisa bersama sampai kakek nenek gitu maunya. Mungkin kalau dari poin yang lain mungkin Kalau misalkan dari saya, seperti misalkan seorang anak dalam sebuah keluarga, orang tua dan anak. Terkadang seorang ayah atau seorang ibu melihat anaknya tumbuh dan berkembang dari kecil sampai besar, memiliki beberapa stadium, dan dimana semakin bertambahnya umur, hubungan antara orang tua dan anak kalau misalkan tidak dijalin dengan baik, maka hubungannya akan renggang, rata-rata seperti itu. Tapi kalau misalkan dari kecil sampai besar selalu diberikan kasih sayang, rata-rata hubungannya semakin erat. Makanya kurang lebih dilihat sih kalau misalkan dari orang tua ke anak belum bisa, karena pasti ada ikatan hubungan antara orang tua dan anak. semuanya ya, sebenarnya semua hubungan pasti kan ada dampak kayak gitu. Dan kalau di buku ini sebenarnya sang penulis menceritakan bahwasannya ada seorang suami istri, dan istrinya ini bernama Laura, di mana Laura ini sebenarnya karakteristiknya
lebih suka memuji diri sendiri, terus defensif. Jadi ketika ada sesuatu hal yang menyerang diri dia, pasti dia akan lebih emosional. Sedangkan suaminya ini orangnya lebih tenang. Dan berjalannya waktu nih, jadi si Laura justru belajar dari si suaminya ini untuk lebih tenang ketika menghadapi apapun. Nah ini nih, kita jadi si suaminya kan menerima bahwasannya istrinya seperti itu, dan si istrinya juga ada penerimaan untuk dia merubah diri dia, atau yang namanya orang berubah kan pasti juga butuh perubahan mindset ya. Tadi dari fixed mindset menjadi growth mindset. Nah mungkin Mas Nanda boleh dong diceritain poin lain. Poin lainnya berarti semakin lama hubungan, maka kedua pikiran dari orang tersebut akan semakin bersinergi, bersatu padu untuk menuju satu jalan ya, apa yang mereka berdua cita-citakan dan ditujukan. Dari sebelumnya mungkin kedua kepala itu banyak sekali perbedaan pendapat dan juga perbedaan cara berpikir, pola berpikir seperti itu, maka lambat laun dia akan mulai menyatukan dan menyinergikan ya satu sama lain, sehingga ya semakin lama akan semakin searah lah seperti itu. Namanya juga kalau dari buku ini dia berkeluarga kan, soalnya kan dari cerita seperti itu. Kalau bentar mau menambahkan dari pembahasan Mas Nanda kan antara laki-laki dan perempuan lambat laun akan bersinergi, karena emang dalam konseptual untuk pernikahan sendiri kita saling melengkapi. Ya, antara laki-laki pasti punya kekurangan, perempuan itu punya kekurangan. Dan pasti kekurangan itu pasti akan ada kelebihan dari masing-masing. Yang dimana kelebihan itu pasti akan menutupi kekurangan dari sama kita, maupun sebaliknya. Makanya lambat laun bisa bersinergi karena keduanya itu sudah mengerti kelemahan dan kelebihan masing-masing. Makanya bisa jalan bareng-bareng. Dan satu lagi kuncinya komit. Oke, ini kayaknya udah siap banget nih bapak-bapak sebelah saya yang untuk membangun, membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah ya teman-teman. Amin. Jadi nanti ketika ada selisih paham udah tahu lah teorinya. Jadi tinggal bersabar-sabar ketika mengarungi bahtera rumah tangga. Kita jadi ke rumah tangga guys. Begitupun sebenarnya hubungan itu kan luas ya, nggak cuma ke pasangan aja, mungkin ke teman, terus ke kolega kita, ke rekan kerja, ke atasan, ke semuanya. Jadi ya tadi benar. Boleh nambahin cerita sedikit Pura deh. Boleh. Jadi ada suatu sekumpulan orang yang dulunya tuh mereka nggak saling kenal. Mungkin ada yang dari suku A, B, C, dan D. Karena mereka menetap di satu wilayah yang sama, dengan setiap hari ketemu orang yang sama, akhirnya pada lambat laun mereka udah mengesampingkan perbedaan suku mereka, dan mereka bersatu padu untuk jalan membentuk suatu komunitas di situ, sehingga menghasilkan komunitas yang sangat baik dan positif dan berimpact untuk kiri kanannya seperti itu. Itulah berkembangnya dalam berbagai hubungan itu, salah satu contohnya seperti itu. Mungkin ada tambahan lain dari Mas Asep atau Bu Rati? Kalau misalkan dari saya, kita masuk ke pembahasan yang sangat sensitif ya di masyarakat YouTube, itu tentang agama ya. Yang dimana ada beberapa tempat, kalian juga pasti tahu, yang dimana masjid sama gereja berdekatan. Ya kurang lebih itu juga awalnya mungkin nggak diterima ya, tapi lambat laun itu kan diterima gitu, karena saling berdampingan dan saling menghargai ya Mas. Iya, dan toleransinya besar. Jadi kalau salah satu agama tersebut lagi merayakan hari besarnya, bahkan gotong royong gitu, ada yang jadi tukang parkirnya, jadi gantian gitu. Nah itu ternyata kalau kita nggak pernah dikesampingkan seperti itu, kadang kita nggak tahu, dan kayak cuma melihat dari jauh nih orang jelek gitu, atau nih suku ini jelek, atau orang ini sebenarnya jelek gitu, karena kita nggak pernah hidup berdampingan dan kita nggak benar-benar melihat gitu, jadi kita nggak akan pernah tahu. Nah oleh karena itu tadi sih balik lagi, susahnya itu sebenarnya ke penerimaan di awal itu loh. Iya, kadang kayak kita nerima tuh susah gitu. Iya, seperti itu. Sama ke rekan kerja, kita kan nggak tahu ya, maksudnya apa yang sudah dilalui olehnya gitu, mungkin background kehidupannya seperti apa. Tapi ketika orang tersebut bersikap apa ya,
negatif atau jelek gitu ketika di pekerjaannya. Kayak sikap kurang baik. Sometimes kita kalau nggak kenal banget sama dia, kita jadi kayak judging ke dia gitu loh. Ya. Kayak, jadi ini orang jelek banget, bahkan sometimes kita kayak mengerucutkan ke entah agamanya, entah jadi ke sukunya, sometimes gitu. Nah mungkin kalau kesimpulan dari Mas Ganteng, Dari saya kesimpulannya kita jangan menjudge pertama kali, kita harus mengenal terlebih dahulu. Kalau misalkan kita yang udah kenal baru kita bisa menjudge orang itu apa. Tapi boleh ngejudge kalau udah tahu ya Mas. ya kan kalau tapi memang rata-rata kan kita apa tuh kalau misalnya belum kenal ngejudge duluan jatuhnya fitnah. Kita belum tahu nih orang seperti apa, tiba-tiba ini nggak baik nih gini nggak baik, nggak boleh. Oke, dari Mas Nanda? Oke, kalau dari saya sendiri, mulai suatu hubungan itu dengan yang baik-baik, ciptakan suasana positif, tebarkan aura positif juga, dan juga terima semuanya pertama dulu dengan positif sebelum kita menilai negatif dari seseorang. Terus kembangkan nilai-nilai positif dari sendiri yang terutama, kemudian ke partnernya atau hubungannya dengan siapa seperti itu, sehingga akan menciptakan hubungan yang baik, harmonis, dan tetap komit sampai kapanpun, sehingga di hubungan tersebut akan berkembang jauh menjadi lebih baik dan pasti akan lebih bermanfaat dari yang sebelumnya. Seperti itu dari saya sih berarti. Dan satu lagi, jangan tutup mata, jangan tutup hati, jangan tutup telinga. Terbalik, jangan tutup mata, jangan tutup hati, jangan tutup pikiranmu. Kalau misalkan kalian menutup mata, kalian tidak akan melihat kebenaran. Gitu. Betul. Jangan tutup hati dan jaga tutup pikiran kalian. Semuanya dibuka untuk melihat sesuatu kebenaran. Oke, perluas relasi kalau teman-teman mau semakin berkembang. Dan tadi tambahan dari Mas Asep benar banget, jangan tutup mata, tutup telinga, tutup hati dari kebenaran. Kalau kita cuma tutup yang 3 tadi ya Mas ya, tutup yang 3 tadi, kita nggak akan pernah bisa berkembang dan mindset kita akan selalu di fix mindset, kita nggak akan pernah punya growth mindset. Nah teman-teman, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Semoga pembahasan kali ini bermanfaat dan kita semua bisa mengaplikasikannya di kehidupan sehari-hari. Sampai jumpa. Bye.